Pada pertemuan hari ini yang akan kita bahas adalah perubahan materi. Adapun yang akan kita bahas adalah pendefinisian perubahan materi, ciri-ciri perubahan fisika, contoh perubahan fisika, ciri-ciri perubahan kimia, contoh-contoh perubahan kimia, reaksi kimia disertai perubahan, reaksi eksoterm dan endoterm, sifat fisika dari beberapa zat. Sebelum kita berlanjut, kita harus tahu dulu hukum yang berlaku pada materi. Hukum kekekalan massa. Antonio Laurent Lavoisier pada tahun 1743 sampai 1794, seorang ahli kimia dari Perancis telah menyelidiki hubungan massa zat sebelum dan sesudah bereaksi. Lavoisier menimbang zat sebelum dan bereaksi dan kemudian menimbang hasil reaksinya. Ternyata massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Lavoisier menyimpulkan hasil penemuannya dalam suatu hukum yang disebut hukum kekekalan massa, yang berbunyi massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Pendefinisian perubahan materi. Dalam kehidupan sehari-hari kita senantiasa menemui berbagai macam perubahan yang disengaja maupun perubahan secara alami. Perubahan materi dapat terjadi karena pemanasan, dicampur dengan zat lain atau karena sebab-sebab lainnya. Perubahan materi dapat digolongkan atas dua golongan, yaitu perubahan kimia dan perubahan fisika. Ciri-ciri perubahan fisika: perubahan bersifat sementara, tidak menghasilkan zat baru, partikel penyusun sama. Yang berubah hanya wujud dan ukuran zat. Gas menjadi air dan sebaliknya, air menjadi padat dan sebaliknya. Contoh perubahan fisika: air menguap, es mencair, uap air mengembun, lilin meleleh, bongkahan belerang menjadi serbuk belerang, kawat nikrom terbakar, melarutkan gula atau garam dengan air, proses penyaringan, proses sedimentasi, proses kristalisasi. Ciri-ciri perubahan kimia: perubahan bersifat permanen, tidak dapat diubah lagi menjadi zat kimia. Terjadi perubahan susunan zat, biasanya disertai dengan suatu perubahan yang dapat diamati, yaitu adanya gelembung gas, terbentuknya endapan, terjadi perubahan warna, terjadi perubahan suhu, menghasilkan zat baru. Contoh perubahan kimia: nasi menjadi basi, natrium dilarutkan ke dalam air, pembuatan tape, kertas dibakar, gas hidrogen dibakar, reaksi hidrolisis, logam berkarat, pita logam magnesium terbakar. Reaksi kimia yang menghasilkan gelembung gas dan perubahan suhu. Contohnya, logam natrium ditambah air menghasilkan gas hidrogen dan panas. Jadi Na ditambah H2O akan menghasilkan NaOH dan H2. Reaksi yang menghasilkan endapan dan gelembung gas, contoh, logam magnesium ditambah asam karbonat menghasilkan endapan magnesium karbonat dan gas hidrogen. Jadi Mg ditambah H2CO3 akan menghasilkan MgCO3. Reaksi kimia yang disertai perubahan warna, contoh, larutan tembaga sulfat berwarna biru muda akan berubah warnanya menjadi biru tua jika ditambahkan larutan amonia. Seperti reaksi di bawah ini, yaitu CuSO4 yang berhasil dengan amonia akan menghasilkan CuNH3 4SO4 ya. Perbedaan reaksi eksoterm dan endoterm. Reaksi eksoterm itu merupakan reaksi yang membebaskan energi, misalnya pembakaran kertas. Reaksi eksoterm yang serta-merta menyebabkan kenaikan suhu, sedangkan reaksi endoterm merupakan reaksi yang menyerap energi, misalnya fotosintesis. Materi dan penggolongannya.
A. Unsur. Unsur adalah zat yang paling sederhana yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana lagi. Suatu unsur bisa dituliskan dalam bentuk lambang unsur. Berdasarkan aturan J.J. Berzelius, penulisan lambang unsur mempunyai aturan sebagai berikut. Lambang unsur yang terdiri dari satu huruf memakai huruf besar. Contoh karbon C, oksigen O, dan sulfur S. Lambang unsur yang terdiri dari dua huruf memakai huruf besar pada huruf pertama dan huruf kecil pada huruf kedua. Contoh aluminium Al, perak Ag, dan besi Fe. Senyawa. Senyawa adalah zat yang terbentuk dari unsur-unsur melalui reaksi kimia. Sifat senyawa sangat berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Contoh, air H2O terbentuk dari unsur hidrogen H dan unsur oksigen O. Garam dapur NaCl terbentuk dari unsur natrium dan unsur klor Cl. Campuran. Campuran adalah gabungan dari beberapa zat yang saling bergabung tanpa melakukan reaksi kimia. Contohnya, campuran gula dan kopi. Udara yang terdiri dari campuran oksigen, nitrogen, dan debu. Perbedaan campuran dan senyawa. Campuran terbentuk tanpa melalui reaksi kimia. Perbandingan komponen penyusunnya sembarang. Komponen penyusunnya memiliki sifat masing-masing. Komponen penyusunnya dapat dipisahkan dengan cara fisis atau cara fisika. Sedangkan senyawa terbentuk melalui reaksi kimia. Perbandingan komposisi penyusunnya tetap. Komponen senyawa kehilangan sifatnya semula, komponen penyusunnya dipisahkan dengan reaksi kimia. Suatu campuran dapat dipisahkan dengan cara berikut. Filtrasi penyaringan, suatu proses pemisahan zat-zat atau campuran yang mempunyai kelarutan yang berbeda. Kristalisasi, pemisahan zat campuran untuk memperoleh zat padat yang larut dalam cairan. Destilasi, suatu proses pemisahan suatu campuran yang terdiri dari cairan dengan cairan yang memiliki titik didih yang berbeda. Ekstraksi, proses pemisahan suatu campuran dengan cara melarutkan suatu zat ke dalam campuran dengan pelarut yang sesuai. Adsorpsi, penarikan suatu zat oleh zat lain sampai zat yang ditarik menempel pada permukaan zat penariknya. Zat penarik penyerap yang biasa digunakan adalah karbon aktif. Kromatografi, pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kecepatan zat terlarut yang bergerak bersama-sama dengan pelarutnya pada permukaan benda penyerap. Kromatografi biasanya untuk pemisahan zat-zat berwarna. Kadar zat dalam campuran biasa dinyatakan dalam satuan persen berat dan ppm 4 per milion atau 1 per sejuta. Contoh, alkohol yang dijual di pasaran adalah alkohol berkadar 70%, yang berarti dalam 100 ml terdapat 70 ml alkohol, sisanya adalah air. Larutan. Larutan adalah campuran homogen, campuran yang tidak dapat dibedakan satu dengan yang lain. Dua zat atau lebih, contoh larutan, larutan gula, pelarutnya adalah air dan zat larutnya gula. Demikian bahasan pada kesempatan ini. Semoga ada guna dan manfaatnya.